واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب العالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال وقتهم يا رب ومن على جمعنا نحذر بما بفرة تمو خطايانا في برد ومختتم يا رب بالمصطفى إلنا واغفر لنا ما مضى وصل ربي على المختار من طلعت شمس النهار ولا تنزم الظلم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب والأنصار ما تبعوا هداه واعترفوا بالعبد والذمم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وبارك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علمه وبكم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الشكير حمدا ناعم حمدا يوافي الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا يا كريم. اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا يا كريم. اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا يا كريم. اللهم ارفع الفتوى عارف بحكمتك وانشر عليه رحمتك وذكر لما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفرنا من ظلمات الحكم واغفرنا بنور الفهم وتعالى بمعرفة العلم وسلام بركتك المحاجة إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru at-talaqninatu bihi ay sujudi bihaisu yanalu mawdi'a sujudihi siklu ra'sihi. Kita membahas tentang masalah rukun sholat yang ada di Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib ini rukun sholat ada 18, tapi di Fathul Mu'in sama anak rukun sholat itu ada 14 rukun. Kenapa dia seperti rukun, i'tidal, semua itu digabung dengan toma'nina. Kalau di Fathul Qorib nanti ada salah satunya rukun, padahal di sini nanti bukan rukun ada. Jadi ai sujudi bi'asu yanal maudi sujudi, bahwa tomanina yaitu sujud dengan sekira mengenai ke tempat sujudnya, mitkulasihi sambil mengenai daripada memberatkan daripada kepala. Jadi kalau kita sujud ke tempat sujud itu agak diberatkan kepala kita, agak ini, iya ditekan mengganggu. Jadi jangan sampai kepala kita ini ngangak, agak di, iya. Misku roksi artinya memberatkan roksi kepala. Jadi jangan sujud asal sujud aja, ya. Jadi tidak cukup untuk ditempeli doang. Benar, dan nanti pada saat kita sujud, ya apa yang kita baca gitu. Jadi minimal kalau sujud itu bacaan kita berapa kali? 3 kali. Jadi kalau sholat berjamaah sujud cuma 3 kali. Itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau sembahyang sendirian boleh kita baca sujud, kita ulang sampai 10 kali sampai 27 kali. Kalau sembahyang sendirian. Kalau sembahyang berjamaah tidak boleh melebihi dari 3 kali. Kita mau sholat jamaah, apalagi sholat raweh, kita sampai 10 kali. Jadi kira-kira jamaahnya ada enggak? Ya, enggak ada ya? Iya. Ya enggak boleh. Lihat kondisinya kita kalau sholat jamaah, ya nggak boleh melebihi dari 3 kali. Tetapi kalau kita sholat sendirian boleh 7 kali, boleh 10 kali sampai 27 kali sujud. Jadi kita beratkan daripada kepala kita. Wala yakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujudi, dan tidak cukup menyentuhkan ra'si kepala maudhi'a sujudi ke tempat sujudnya. Bukan hanya untuk, tidak cukup disentuh doang. Kita sujud asal apa? Asal nempel doang, kita bangun lagi. Bukan hanya untuk menyentuhkan kepala kita, tapi apa tadi? Memberatkan kepala kita, tempat sujud kita. Itu ada orang yang sujudnya kayak apa dia? Seperti apa? Sholat kayaknya cepat banget gitu. Dia kayak kata PRW kayak capung cebok, asal ditempelin aja langsung bangun. Nah itu kemarin kan kita nah ini kita bahas tentang orang yang sholat yang pakai masker. Itu bagaimana hukumnya sholat pakai masker? Nanti hadis ada yang datangnya lebih Hurairah. Bagi kondisi sekarang COVID ini, orang yang sholat hukumnya bagaimana sholat pakai masker? Sedangkan pada saat kita sujud, jidat kita sebagian jidat kita harus terbuka, hidung kita juga harus menyentuh, dan mulut kita juga harus menyentuh tempat sujud. Bagaimana dengan adanya COVID ini? Ada ulama yang mengatakan ya silakan aja. Nah, itu anda nanti. Bal yatahamalu, ya. Bahkan dia itu
menekankan kira-kira laukana tatahu qatnu masalan, ya, kira-kira jikalau ada di bawahnya itu kapas sumpamanya, sumpamaka kapas, kita lagi sholat seakan-akan kita yang kita sujud ini sumpamaka kapas, lana kasat, dan juga itu kapas itu menjadi legok, wadaharo dan tampak asaruh daripada bekas sujud kita. Kalau kita sembahyang, kebetulan kita sujud itu tepat sujud dari kapas, itu seakan-akan kapas yang kita buat sujud itu legok, paham nggak legok? Ya, ada bekasnya begitu. Iya, kalau kita sholat di padang pasir itu dengan debu, itu ada bekas tempat kita sujud. Iya, apa ya? Jadi itu sekira-kira menjadi legok dan nampak asaruhu bekas kita sujud alayadin di atas tangan kita. Iya, laufu itu tak tahu dikalau ya kapas itu diperkirakan kapas itu diperkirakan ada di bawah tangannya. Diperkirakan kapas itu ada di bawah tangannya. Ini tentang masalah sujud. Ya, sujud. Nah itu bagaimana itu? Orang yang sujud tapi sebagian tidak kena daripada anggota sujud. Ini ada hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayubtiya ar-rajulu fahu fi sholati, rawahu Ibnu Majah. Telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayubtiya bahwa ayubtiya rajulu, bahwa menutup seseorang apa yang itu paru mulutnya pisolati pada waktu sholat. Rasulullah melarang waktu sujud itu mulutnya itu ditutup, mulutnya direm. Kalau kita pakai masker tutup nggak? Tutup ya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayubtiya rajulu pahu fi sholati, rawahu Majah. Jadi Rasulullah melarang menutup seorang itu, menutup mulutnya fi sholati pada ketika waktu sholat. Nah, bagaimana nih orang pakai masker? Orang pakai masker kan harus tutup. Nah, ini ada lagi. Dalam kitab Majmu' karang Imam Nawawi mengatakan wa yukrahu an yusalli rajulu mutalassiman ay mughtiyan fahu biyadihi aw ghairihi. Hadhihi karahatun tanzihun la tundahu sholatus sihhati. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayu yusalli rajulu mutalassiman, bahwa seseorang itu sholat itu mutalassiman ayat mubtayan pahu, artinya menutup daripada biyadihi dengan tangannya, au ghairihi atau lainnya. Jadi kalau dia sholat, dia tutup mulutnya itu dengan tangannya, ini hukumnya makruh. Tapi hadi karohatun tanjatun, ini adalah makruh tanji, la tundau sihhatu sholati, tidak mencegah daripada sahnya sholat. Jadi tetapnya sholatnya sah, cuman makruh hukumnya, ya makruhnya. Jadi orang sholat, dia terletakkan tangannya ke mulutnya. Jadi apa? Gimana? Dia sholat, tangannya dekatin gitu tuh, ditutupin apa? Mulutnya dengan al-ghairiyah atau yang lainnya, bisa juga dengan masker. Ya, bagaimana? Yukrahu, hukumnya di makruh, tapi makruhnya makruh tanzih. Jadi tidak mencegah daripada sahnya sholat. Sholatnya sah, karena ini makruhnya makruh tanzih. Adi ya dikarahatin tanzih. Jadi makruhnya makruh tanzih. Terus bagaimana nih? Dari menurut Ibnu Abil Badri, menutup mulut
dengan masker diperbolehkan jika hal itu ada kebutuhan di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kata itu, ada satu pendapat bahwa orang sholat pakai masker, masker itu ketutup hidungnya, ketutup mulutnya. Karena ada kebutuhan maka diperbolehkan. Jadi ada ulama yang membolehkan kita sholat pakai masker. Begitu. Asalnya mah nggak boleh, karena sini Rasulullah SAW, ya Rasulullah melarang ayubat dia ar-rajul fahu bis sholati. Awalnya Rasulullah itu melarang kita sholat. Terus bagaimana kita sholat? Kita menjaga adab penyakit, ya. Kalau bisa, nih Pak, kalau pengen aman, kita kan sholat ini pakai masker, jalan pakai masker. Ya, pada saat kita di masjid, kalau kita bawa sejadah sendiri, dan pada saat itu kalau bisa maskernya dibuka sementara. Ntar mah kalau udah pulang mah dipakai lagi begitu. Itu menghilangkan makruh. Sama di sini makruh janji. Tetapi ada ulama menurut Ibnu Abdul Bari boleh, karena ada kebutuhan boleh. Ada kebutuhan mana? Nah, ini menjaga daripada wabah. Kita nggak tahu penyakit itu dari mana. Katanya kayak sekarang ini kita sholat pakai masker, ya. Padahal harusnya hidung kita, mulut kita, jidat kita harus menyentuh tempat sujud. Ternyata cuma sebagian dahi saja, jidat saja. Jadi ada ulama mengatakan silakan saja, karena ada ilatnya begitu, ilatnya. Padahal kata Nabi melarang ayo buat dia rajul pahu fi sholati. Ini begitu. Jadi karena dalam COVID ada wabah penyakit seperti ini, kita lebih khawatir, ya silakan. Tetapi lebih hati kalau kita mau seperti itu, PRW kita datang ke masjid, jangan sampai itu nanti ada virus di tempat sujud kita bawa sendiri. Pada saat kita bawa, nah itu silakan aja. Pada saat itu masker kita buka. Ntar kalau kita pulang mah pakai lagi, pakai itu lebih aman. Jadi itu. Jadi tentang masalah sujud, ya, masalah sujud orang yang memakai masker di dalam sholat. Jadi silakan aja Pak ya, silakan aja yang punya, ya makhluk. Wal hadi asaro, dan yang ke-11 al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat. Ini sujud, ya, duduk di antara dua sujud ini hukumnya rukun, nggak bisa ditinggalin. Kita sholat ada sujud ya, ada apa? Duduk di antara dua sujud ada nggak? Ada. Ini rukun. Sawaun sholat qa'iman aw muttaji'an, sama saja orang sholat dalam keadaan berdiri maupun berbaring. Wa aqallu sukunun ba'da harokati a'dha'ihi, wa aqallu, dan paling sedikit sukunun itu dia ba'da harokati a'dha'ihi, setelah bergerak daripada anggota sujudnya. Paling sedikit apa? Diam sebentar, begitu. Jadi diam. Ada nggak orang yang sholat ini langsung apa? Habis sujud langsung apa? Sujud lagi? Ya sujud lagi dulu. Apa ya? Bisanya nggak? Nggak makan sujud, makan duduk di antara dua sujud. Padahal paling sedikit kita diam setelah bergerak daripada anggota sujud kita. Ya. Kalau kita sujud kan baca apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Boleh nggak kalau kita cobain dirian kita lebih baca daripada itu? Boleh nggak? Boleh. Mengapa? Boleh. Kalau sembahyang sendiri, kalau sembahyang berjamaah jangan. Kita ngerti. Ya, jangan. Ya. Ntar bacanya sampai berapa kali? Oh.
Iya, kalau kita sembahyang sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ya. Kalau sembahyang sendiri nggak apa-apa. Sampai berapa kali? Sampai 27 nggak apa-apa. Atau dari mulai 3, 7, 10 nggak apa-apa. Kalau sembahyang sendiri. Kalau sembahyang berjamaah tidak boleh melebihi dari 3 kali. Nggak boleh lebih daripada 3 kali. Wa akmalu al-ziyaratu, dan paling sempurna yaitu menambah ala dzalika bi du'ail waridi, atas demikian dengan doa yang warid ini pada waktu kita duduk. Ya pernah ada tuh. Ada doa yang warid. Apa? Rabbi pilih pernah ada? Apa? Iya itu Rabbi pilih warhamni wajiburni warfahni warzuqni wahdini wa'afini, yang bersitu di dalam kitab Fathul Mu'in mah litibai karena mengikuti daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana orang yang baca itu? Ya, Rabbi pilih ya. Tapi di Rabbi pilihnya diapain? Diulang-ulang. Rabbi firli itu di dalam kitab Fathul Mu'in wa yukrahu ighfirli salasan, tidak dan dimakruhkan membaca ighfirli salasan 3 kali. Misalkan begini, Rabbi firli terus warhamni wajiburni warfahni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani wa yukrahu ighfirli salasan. Enggak boleh, makruh hukumnya membaca pada saat duduk di antara 2 sujud Rabbi firlinya diulang 3 kali. Jadi bukan berpahala, malah makruh. Padahal tujuan kita bagus, ya supaya dia apa namanya? Iya begitu. Jadi apa? Jangan diapain? Jangan ditambah-tambahin, sudah apa yang ada aja. Jadi nggak boleh ditambah-tambahin. Ya kali kita nggak boleh. Itu sudah doa yang warid. Begini, kalau lam yajlis baina sajadataini bal sara ila julusi aqraba lam yasiha, maka jikalau dia tidak duduk baina sajadataini di antara 2 sujud bal sara ila julusi, bahkan jadi ia kepada duduk aqraba yang lebih dekat lam yasiha, maka tidak sah daripada sujud. Karena tadi tuh duduk di antara 2 sujud hukumnya rukun. Kira-kira dia tuh tidak duduk, padahal lebih dekat daripada duduk dari duduknya itu lam yasiha, maka tidak sah daripada sujud. Kenapa? Karena tidak melakukan, yaitu ya kagak sah daripada sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud ini memang daripada rukun sholat. Jadi kita perhatiin ini begini. Ya ada orang sembahyang saya lihat gitu. Ya Allah, itu padahal tomaninah itu kan rukun. Tomaninah rukun nggak? Rukun. Kalau dia sujud tapi tidak bertomaninah, maka sujudnya tidak sah. Ini adanya begitu. Adanya sholat itu tomaninahnya nggak ada tomaninah. Padahal tomaninah rukun nggak? Rukun. Itu. Ya. Wasani asaro yang ke-12 atau makninatu fi ayat julusi baina sajdatain. Jadi tomanina di antara duduk di antara 2 sujud. Pada saat kita duduk di antara 2 sujud ala tomanina itu termasuk rukun sholat. Jadi harus kita jaga. Makanya kalau di Fathul Mu'in mah nggak ada, karena dia sampai 14 doang. Kalau di Fathul Qorib
18. Tetapi nanti ada yang bahwa itu bukan rukun. Bukan rukun. Asal asar yang ke-13 al-juzul akhir, duduk akhir ya. Alladzi yaqibuhu assalamu, ya duduk akhir yang diiringi dengan salam, diiringi dengan pada saat kita duduk akhir itu diiringi dengan salam. Nah terus bagaimana nanti kita ini pada saat kita memberi salam, bagaimana hukumnya bahwa kita ini sholat berjamaah tapi salamnya itu berbarengan dengan imam. Kita sholat tapi pas imam beri salam kita langsung salam, jadi apa? Berbarengan. Bagaimana hukumnya kalau kita berbarengan, imam salam kita langsung ya berbarengan dengan imam? Bagaimana hukumnya? Di dalam kitab I'anatut Thalibin bahwa orang yang salam berbareng dengan imam hukumnya makruh. Kalau takbiratul ihram tidak sah, kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kita berbareng dengan imam hukumnya nggak sah takbir. Tetapi kalau salam kita berbarengan dengan apa? Dengan imam hukumnya makruh. Begitu. Itu biasanya sholat apa ini? Ya kalau sholat jamaah sholat apa? Tarawih udah. Imam belum asja udah duluan. Ya, kan ya? Jual sembahyang tarawih, imamnya baru asja udah duluan, udah asal masuk. Udah tarawih gitu. Ya, tarawih. Udah duluin, ya. Udah duluin orang imam baru apa? Baru as doang udah apa? Udah disambar, ya. Itu hukumnya makruh kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram nggak boleh. Kita berbarengan dengan apa ini? Imam. Tetapi juga pada saat kita sholatnya kebetulan berada di situ, bukannya masbuk muafik, jangan lama-lama. Paham nggak? Pada saat imam takbiratul ihram kita langsung ikutin, jangan lama menerui kain dulu, apa dulu. Ya. Iya, apa enggak? Itu harus cepat-cepat begitu. Gitu. Jadi ini kita terus bagaimana sih sebaiknya kita ini tentang kembali tentang masalah nanti tas salat ya. Ini kita ngomongin dulu. Kita ngomongin tentang kita dibarengi diiringi dengan salam. Ntar ada terakhir. Warabi'a asyarah dan ke-14 at-tasyahudu bihi ayil julusil akhir, membaca tasyahud pada duduk yang wa qalu tasyahudi dan paling dikit tasyahud at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Ini paling sedikit. At-tahiyatu apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawat gitu ya. Paling sedikit at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling sedikit kita baca tak? Pernah ada yang diapain? Boleh ditambahin ya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyib. Itu harusnya setidaknya begitu. Harusnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalam. Itu harus setidaknya, nggak boleh dikurang-kurangin. Ada idghamnya semua. Belajar ya tasdidnya apabila termasukkan tadi. Nah itu nggak boleh. Ayyuhan nabiyyu lah. Jadi baca mah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika. Ya,
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah ada ibunya, ada apanya nggak bisa. Jangan at-tahiyatul mubarakatus sholawat nggak bisa. Atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Memang begitu. Kira-kira kalau sholat tarawih begini kira-kira? Hah? Waduh, ya makanya ibadah kita bagaimana ini? Ya harus begitu kok. Ya harus benar bacanya sidangnya dalam tahiyat. Ya harus benar kalau pengen sholat kita. Iya. Ya sholat asal-asalan begitu. Makanya kata Allah nanti begini. Ada orang yang minta pahala sholat. Kata Allah, kamu belum sholat. Orang udah sholat tapi dibilang, kata Allah belum sholat. Ya sholat saya udah benar. Pokoknya mau ngomongin khusyuk, jangan rukunnya aja masih kagak benar, apalagi ngomongin khusyuknya. Gimana khusyuk? Ya, makanya kan harus perhatiin kita. Ya, asyhadu Allah jangan Allah. Allah. Ayuhan Nabi, boleh Nabi itu boleh diganti dengan hamzah apa? Nabi boleh, Nabi boleh di dalam kitab Fathul Mu'in begitu. Boleh diganti dengan Nabi Hamzah. Jadi begitu baca ya. Jadi baca mana? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau bapak-bapak mungkin udah berpasir Pak ya? Pak, sholatnya dari mana? Dari masih kecil. Masa tahiyat aja masih apa? Mesti diajarin. Iya, bapak sholatnya dia masih kecil, di sholat masa tahiyat aja masih diapain? Masih diajarin. Belum kan, udah sekarang umur udah sekian masih belajar tahiyat aja. Iya. Jadi itu. Wal khamisu asyara yang ke-15 as-sholatu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi pada ayat julusil akhiri, pada saat kita duduk yang akhir ya. Ba'dal birogi kita syahudi, setelah selesai daripada tasyahud. Paham ini Pak? Membaca selawat kepada atas Nabi besar Muhammad SAW pada duduk yang akhir, ba'dal birogi minat tasyahudi, setelah selesai daripada tasyahud. Gimana Pak? Iya. Jadi ba'dal birogi minat tasyahudi, setelah selesai daripada baca tasyahud. Kira-kira kalau bagaimana tuh kalau selawat? Ini tasyahud dulu apa selawat dulu? Hah? Iya. Tasyahud. Apa itu tasyahud? At-tahiyah itu at-tahiyatu. Jadi setelah apa? Nah, bagaimana tadi? Kalau dibalik, nanti hukumnya gimana tuh? Dibalik, selawat dulu ya. Selawat dulu baru tahiyat. Wa aqallus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling sedikit membaca selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin. Boleh ditambah Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya, boleh ditambah pakai sayyidina, terserah bapak-bapak yang udah biasa pakai sayyidina silakan. Yang nggak pakai sayyidina juga silakan. Yang udah biasa aja. Jadi monggo silakan Allahumma sholli ala Muhammadin atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya. Wa asy'ara kalamul musannifi, dan memberitahukan ucapan musannif anna sholata alal ali la tajibu, bahwa membaca selawat kepada atas keluarga Nabi la tajibu, maka hukumnya tidak wajib. Wa huwa kadzalika bal hiya sunnatun, bahkan dia itu yang demikian itu bal hiya sunnatun, hukumnya kita sholat baca tahiyat, tetapi membaca selawat wala ali, tapi di dalam ada yang di dalam kitab lain itu malah ada yang bilang ada yang wajib, padahal di sini sunnah. Jadi kita nggak baca wala ali sayyidina Muhammad, karena membaca hal kepada keluarga Nabi itu la tajibu bal hiya sunnatun, tidak wajib. Berarti boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bagaimana orang? Ya. Ini kan tentang tasyahud. Pada saat tasyahud dia membaca selawat, tetapi tidak membaca wala ali. Wala ali. Pada tasyahud akhir. Kok nggak di sini nggak ada tasyahud awal? Bagaimana orang yang sholat tapi tidak membaca tasyahud awal? Bagaimana sholatnya? Bapak sholat zuhur tapi nggak pakai tasyahud awal, sah nggak sholatnya? Hah? Bapak sholat tapi tidak memakai tasyahud awal, sholat nggak? Kenapa sah? Karena tasyahud awal bukan rukun daripada sholat. Paham ya? Ya. Karena rukun. Kalau rukun nggak boleh ditambah. Bapak lagi sholat, sengaja-ngaja imamnya apa? Imamnya tasyahud awal, kita berdiri, nggak apa-apa. Atau bapak sholat zuhur, pas gitu 2 rakaat, kita kan harus tasyahud awal. Lalu bapak ingat apa? Sebelum salam bapak ingat tadi gua tidak tasyahud awal. Karena tasyahud awal ini hukumnya apa Pak? Sunahnya apa? Sunah abad. Sunnah abad. Kalau sunnah abad boleh diganti dengan apa? Sujud syahwi. Karena itu tasyahud awal bukan rukun sholat. Rukun sholat. Kalau dia rukun nanti nggak boleh kan rukun ditambah dengan sujud syahwi. Harus dia diulang. Ya Pak ya? Harus diulang. Begitu. Jadi kita ini membaca selawat kepada Nabi tetapi tidak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kepada keluarga Nabi la tajibu, tidak wajib. Berarti kalau tidak wajib kita nggak baca wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti nggak sah? Sah nggak? Sah. Baca sah. Ya, sah. Jadi selawat ini hanya di al-julusul akhir, posisinya dia Pak duduk yang terakhir. Nah ini kita bahas tentang masalah salam. Wasadisu asyarah yang ke-16, atas 5 ula salam yang pertama. Wa yajibu iqaus salami halal qu'udi, dan wajib menjatuhkan salam pada saat kita duduk.
Jadi salam pada saat duduk. Wa qalu dan paling sedikit assalamualaikum marratan wahidatan. Ya. Assalamualaikum marratan wahidatan. Cukup sekali. Wajibnya kan sekali. Ya. Sekali. Wa akmalu dan paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi marrataini 2 kali, yaminan wa shimalan. Yang pertama sebelah apa? Kanan. Kedua kalinya sebelah kiri. Bagaimana kita ini sholat jamaah? Kita Kita ini memberi salam. Kita apa ngikutin imam langsung? Apa? Kita nungguin imam rapi. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, wa ayyusallimal ma'mumu ba'da taslimatil imami, bahwa memberi salam si makmum setelah salam kedua imam. Ini disunahkan. Jadi disunahkan kita imam ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita beri salam. Di sini begitu. Wa yusallimal ma'mum ba'da taslimatil imami. Wa yusallimal ma'mum, dan memberi salam si makmum setelah salam yang kedua daripada imam. Ya, setelah beri salam imam. Tetapi bagaimana tadi hukumnya kalau kita barengin? Imam baru assalamualaikum, kita juga assalamualaikum. Itu hukumnya makruh hukumnya. Jadi kita kalau sembahyang kita tungguin dulu, ya, sungguin selesai imam salam yang kedua. Jangan dibareng ini maka agak imam baru nungguin udah diapain? Udah diluin aja. Ya, jadi kita begitu, ya, harus kita betul-betul ngikutin daripada aturan, ya. Kita melakukan sholat ini harus apa? Benar-benar, ya. Seperti kita membaca doa pada tahiyat akhir, ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwa membaca doa pada tahiyat akhir awalnya itu dikatakan sunnah. Tetapi ada ulama itu dia mewajibkan itu membaca doa pada tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir kalau bisa mah jangan sampai kita ninggalin doa nih. Wa akadahu ma'aujabahu ba'dul ulama, dan telah mengkokohkan ma'aujabu apa yang diwajibkan ba'dul ulama, sebagian ulama. Apa yang dibaca? Iya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa yukrahu tarku, dan dimakruhkan untuk meninggalkan doa ini. Itu kata ulama, hukumnya makruh pada kita tasyahud pada akhir itu. Jadi tasyahud akhir meninggalkan doa hukumnya makruh. Ulama ada yang mengatakan wajib itu. Ya. Jadi jangan sampai kita tinggalin doa. Apa yang kita baca doa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Allahumma ighfirli ma qadamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu dalam riwayat Muslim begitu. Allahumma inni zalamtu nafsan zulman kabiran katsiran
wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika. Itu innaka antal ghafurur rahim, itulah Imam Bukhari. Jadi ada riwayat dari Imam Muslim, ada Imam Bukhari itu mengatakan bahwa kita ini biasanya ini mama disuruh coba ini baca doa ini, karena dia mah kalau tasyahud akhir pasti dibaca doanya. Itu mama biasa. Kalau PRW mah biasanya udah diapain, tinggalin aja PRW kali ya. Hah? Kira-kira dibaca ini? Hah? PRW dibaca nggak? Dibaca? Alhamdulillah PRW dibaca ini. Berarti nggak meningkatkan kemakruhan ini. Jadi bukan sampai majid doang, bukan? Enggak. Iya, berarti baca, memang suruh baca ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Nah itu. Kalau mau baca lagi, Pak, ada kitab riwayat Imam Muslim itu dikatakan begitu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta alamu minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa. Itu rawahu Muslim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Allahumma inni zalamtu nafsan nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau kita baca kan apa adanya? Dibaca itu ya. Biasanya kan kita baca apa itu? Allahumma inni a'udzubika kan itu ya. Ya udah begitu. Jadi wa yukrahu tarku dan dimakruhkan untuk meninggalkan doa ini. Kalau bisa mah jangan sampai kita membaca hanya shalawat Ibrahimiyah doang. Itu namanya salat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid, itu namanya shalawat Ibrahimiyah, belum doa. Padahal disuruh doa. Sebetulnya waktu sujud juga kita disuruhnya berdoa. Waktu sujud terakhir kita coba baca doa itu. Doa disunahkannya itu baca doa dulu. Terakhir yang lama gitu disuruhnya. Kan kalau kita lama-lama kayak kepala kita agak ini banget ya, punya peret. Lingan ya? Habis sengaja peret. Iya, enggak, maksudnya kepala kita agak apa ya? Agak pusing juga ya. Nah. Jadi nah ini nanti nih di sini kan sampai 18 ya. Wasabil asyarah yang berapa? Yang ke-17. Niyatul khuruji minas sholati, niat keluar daripada sholat itu hukum apa? Rukun. Coba ini. Kira-kira Bapak sholat setelah mau salam niat keluar sholat nggak? Terus terang aja nih, ini rukun Pak. Kalau rukun di Fathul Qorib ini nggak sah sholat kita. Kalau nggak ada niat, itu di sini ada niatul khuruji minas sholati, niat keluar daripada sholat. Nah, namun kalau udah begini berarti kan orang yang kagak niat keluar dari sholat berarti nggak sah. Sekedar salam doang. Sekedar salam doang. Karena di sini Fathul Qorib ini hukumnya rukun. Nah ini kita terusin aja. Wahada wajhul marjuhun, dan ini adalah kaul yang marjuh. Wakilah dikatakan la tajibu dzalika ainiyatul khuruji, tidak wajib yang demikian ainiyatul khuruji, niat keluar. Wahadal wahdu, dan ini adalah wajah wal asal yang lebih asal. Nah di dalam kitab Fathul Mu'in tidak rukun keluar daripada sholat. Yusannu niyatul khuruji minas sholati bitaslimatil ula. Yusannu disunahkan niat keluar daripada sholat bitaslimatil ula dengan salam pertama. Dalam kitab Fathul Mu'in ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hanya yusannu niyatul khuruji minas sholati bitaslimatil ula. Disunahkan niat keluar daripada sholat bitaslimatil ula pada saat salam yang pertama. Waduh, ini kalau macam rukun ini kita nggak sholat.
Ya orang kita menganiat, ini kita terus terang aja Pak. Bapak waktu sholat, waktu memberi salam ada niat nggak keluar daripada sholat Pak? Pak, Bapak yang kerjain ini, kira-kira ada niat nggak keluar sholat? Tuh, baca salam aja. Padahal di dalam Batul Qorib, niatul khuruji minas sholati itu adanya rukun sholat. Namanya rukun mah nggak bisa. Tidak bisa ditinggalin namanya rukun. Nah, ini ulama. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in hanya yusannu niyatul khuruji minas sholati bitaslimati pula hanya disunahkan doang. Kalau rukun kira-kira Bapak ya kagak sholat ini mah orang sholat tapi tidak mengerjakan sholat karena rukun, karena Bapak tidak niat keluar daripada sholat. Nah, ya itu Pak RW tuh. Kalau sunnah tuh, coba kalau rukun, waduh, nggak sembahyang. Iya benar. Iya itu. Ya. Nah, bagaimana nih kalau orang ketika memulainya niat itu, dia niatnya setelah memberi salam, sholatnya batal. Niat keluar sholat, tetapi dia niatnya sebelum memberi salam. Nah ini di dalam kitab I'anatut Thalibin ini, niatul khuruji minas sholati ibtida'uha, ya, indah ibtida'uha, dia niat keluar daripada sholat indah ibtida'nya ketika memulainya salam. Fa innawa qablaha batalat sholatu, maka jikalau niat seseorang qablaha, sebelum niatnya sebelum apa? Sebelum salam, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Jadi begini Pak, assalamualaikum, setelah assalamualaikum, jadi waktu assalamualaikum dia belum niat keluar daripada sholat. Fa innawa qablaha batalat sholatu, maka jikalau dia niat qablaha sebelum salam, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Bagaimana? Ya. Au ma'asaniyati, atau pada salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru niat keluar sholat, batalat sholatu, batal sholatnya. Awi asna'il ula, atau di tengah-tengah daripada salam pertama, assalamualaikum, assalamualaikum, baru apa? Baru nih niat, batalat sholatu, batal sholatnya. Niat keluar apa? Pada saat kita memberi salam, sebelum salam batal. Pada saat di tengah-tengah, pada saat salam pertama di tengah-tengah batal. Dibarengin. Pada saat assalamualaikum kita niat keluar sholat. Sama kayak ketika wudhu. Iya. Kenapa? Nah itu nanti di sini ada kata, ya memang di muktarinan dibarengi pada salam. Agak juga nih ya, waduh. Ini kalau niat khuruji minas sholat ini rukun, masya Allah lah, kita kayaknya nggak ada yang niat keluar daripada sholat, PRW ya? Ini PRW sholat ada niat keluar nggak? Di dalam hati kita ini, kita niat keluar udah selesai daripada sholat. Saya rasa enggak. Kenapa kita sholat? Karena kita sholat sudah ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau ini rukun, nah makanya di kitab Fathul Mu'in begitu, kagak, bukan rukun, hanya sunnah, silakan aja, nggak niat keluar melaksanakan sholat nanti kamu salam. Ya itu dia. Apa? Apa? Nah ya itu mutarinan dipilih begitu. Nah ini kan ada, nanti kita tertib nih, kita tentang tertib. Jadi kita mulai tahiyat juga, setelah itu kita niat baru keluar, itu juga batal. Pertamina asyara yang ke-18, tertibul arkani, tertib daripada rukun-rukun, kata baina tasyahudil akhiri, di antara tasyahud akhir, wasolati,
membaca selawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu tadi saya bilang tuh rukun harus tertib di antara tasyahud akhir dan selawat. Nggak boleh tadi tuh selawat dulu baru tasyahud akhir. Wa qaulu dan ucapannya. Alamat daknahu apa yang telah disebutkan yustasna minhu dikecualikan wujub muqarrati ila takbirati wajib disertakan takbiratul ihram. Ya, ini ya. CS ini dulu kan jauh-jauh. Ya, Nyindir. selanjutnya wa muqaranah jurusi akhiri tasyahudi dan muqaranah ia akan disertai dengan duduk yang terakhir di tasyahudi bagi tasyahud wassalati ala nabi dan membaca salat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas tentang wassalatu ya. Sunnah duha qabla dhuhri, ada sunnah-sunnah salat sebelum masuknya daripada salat ya. Di antaranya. Nah, ini tentang masalah pekerjaan daripada rukun-rukun yang harus kita laksanakan ya. Mudah-mudahan ini kita kembali tentang rukun-rukun kita. Kalau rukun ini nggak boleh ditambah dengan sujud sahwi, harus kita ulang. Apa yang kita tinggal kita ulang. Jadi nggak boleh yang rukun itu rukun yang Nabi bisa. Nggak boleh yang rukun itu diganti dengan sujud sahwi, harus dikerjain begitu. Nggak boleh. Kecuali sunnah abad. Kalau sunnah abad ya sunnah abad ya harus dikerjain. Terus bagaimana orang ini kalau kita melaksanakan sujud sahwi ya, sujud sahwi kalau sujud sahwi paling jangan duduknya duduk tawaruk ya, turut ya iktiras kalau kita mau sujud sahwi atau juga kita imam ya makmumnya masbuk ya. Ya demikianlah apa yang saya sampaikan beberapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.